Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Lista Koryatun Najila. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik ya. Amin. Halo semuanya, perkenalkan saya Lista Koryatun Najila, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cinangka, Kabupaten Serang. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran juga termasuk proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajar itu mentransfer ya. Pendidikan hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi. Jadi, walaupun pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, tapi pendidikan dan pengajaran tidak bisa dipisahkan karena saling keterkaitan. Pengajaran itu kan bagian dari pendidikan. Nah, pendidikan itu hakikatnya menuntun murid untuk mengembangkan potensinya. Karena kodrat dari setiap anak itu berbeda-beda. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan kepada murid yang pertama biasanya hanya sebatas materi saja. Jadi saya hanya mentransfer materi yang sudah ada di buku siswa, di buku guru untuk diberikan pada murid. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid karena dikejar oleh kurikulum yang harus diselesaikan pada semester tersebut. Yang ketiga, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, jadi lebih ke pengetahuan saja, tanpa melihat keterampilan dan potensi dari murid. Jadi, jika nilai murid itu sudah mencapai KKM, misalnya KKM dalam pelajaran bahasa Indonesia 75. Jadi saya anggap materi pembelajaran pada bab tersebut itu sudah selesai. Terus selanjutnya murid itu sebagai objek pembelajaran saja. Jadi hanya sebagai objek kita ketika menjelaskan suatu submateri. Pembelajaran juga lebih berpusat pada guru atau biasa kita kenal teacher center. Jadi semua murid harus berfokus pada guru ketika menyampaikan materi tanpa kita melihat karakteristik dari setiap murid itu sendiri. Jadi saya tidak pernah memperdulikan murid-murid, apakah murid itu sudah paham atau belum dengan materi yang sudah saya lakukan, yang sudah saya berikan. Yang terpenting saya sudah menjelaskan materi itu. Selain itu, saya terkadang meminta murid untuk menghafal materi yang textbook ada di buku. Terus selanjutnya, saya juga kadang sering merasa gagal dan suka mengeluh jika murid itu tidak tuntas pada materi atau bab yang sudah saya berikan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1,
tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama proses pembelajaran di ruang kelas itu tidaklah tepat. Jadi, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya saya harus menilai kognitif saja, tapi saya harus menilai afektifnya, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Jadi kita tidak berpacu pada satu aspek pembelajaran, namun harus menyeluruh dan harus semuanya. Jadi, murid itu saat ini harus sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi sebagai objek. Karena murid itu harus selalu kita berikan kebebasan berekspresi, tapi kebebasannya masih dalam ranah yang baik. Yang kedua, kita berikan murid itu keluangan dan berikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Dan yang ketiga, murid itu akan berkreasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi, kita sebagai guru harus menjadi fasilitator yang baik bagi murid. Fasilitator yang menuntun murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan kodratnya. Dan yang kedua, kita sebagai guru harus ikhlas, penuh kesabaran. Apapun yang terjadi, kita harus mengikuti zaman dari murid tersebut. Yang ketiga, kita harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak atau setiap murid itu karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, ada yang mengingat dari gambar yang kita berikan, atau melihat dari video yang kita berikan juga. Jadi, setiap anak memiliki karakternya berbeda-beda. Nah, dari yang sebelumnya saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1 sampai setelah saya mempelajari modul 1.1 yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: satu, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode kita, bukan lagi teacher center, tetapi sudah kita ganti menjadi student center. Karena pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus berfokus pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang mereka harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Jadi, dan selain itu, kita tidak boleh menilai dari satu aspek saja. Kemudian, pembelajaran itu bukan lagi menuntut muridnya untuk menyelesaikan kurikulum atau pelajaran yang sedang diajarkan. Tetapi pembelajaran saat ini adalah menuntun. Nah, bagaimana guru itu menjadi fasilitator untuk membimbing murid menjadi yang terbaik dan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, kita sebagai guru harus menuntun, membimbing, memberikan motivasi, mendorong kreativitas dan potensi yang dimiliki oleh anak. Jadi kita bukan lagi menuntut agar
anak menjadi pintar dalam akademis. Padahal setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing, memiliki potensinya juga masing-masing. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.